Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di sore ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang insya Allah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita bersyukur eh, guru-guru kita sudah hadir di sini, di sebuah majlis yang biasanya kalau di Ramadan kita isi dengan kajian ilmu. Tentu di sore ini eh, yang paling penting kita berjumpa dengan para guru dan kita ngalap berkah kalau kata para ulama ya. Ngalap berkah dari suasana Ramadan yang sudah lewat, kemudian di suasana Idul Fitri yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, mudahkan kita tetap istiqomah sebagaimana Ramadan, sebagaimana kita begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, untuk beribadah, dan tentu jangan sampai kita disebutkan yang menjadi hamba-hamba Ramadan yang hanya baik di Ramadan, tapi kemudian di bulan Syawal atau bulan setelahnya kita kembali kepada kebiasaan lama, kembali kepada eh, amal-amal yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak semangat lagi beribadah. Tentu inilah yang harus kita jaga, dan di suasana yang masih Idul Fitri ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomahkan kita dalam kebaikan, dan tentu kami dari Majelis Keluarga Indonesia tentu senantiasa mengajak wabil khusus usini wa iyyakum tentunya mewasahkan dari saya sendiri dan juga jamaah semuanya untuk tetap istiqomah dalam kebaikan, dan eh, kami juga mengaturkan tentu selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir dan batin. Eh, Kemudian yang selalu diucapkan oleh kita adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Kemudian eh, Allah maj'alna minal aidin wal faizin. Kul am wa antum bi khair. Alhamdulillah, guru-guru sudah hadir di bersama kita. Ada Ustaz Ruli Renata. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah. Ada juga Ustaz Sahal, Masya Allah, Tabarakallah. Ini lagi di mana nih Ustaz? Aneh lagi di jalan ini. Udah jalan-jalan. Malu Masya mana Allah. jalanan. Ada Ustaz Saiful Abu Bakar juga masih di jalan, Masya Allah, Tabarakallah. Masih sapar nih? Atau lagi halal Makasih. bihalal dengan keluarga ini? Lagi halo sama keluarga, anak istri, ngajak main. Ada mau. Dan Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, Tuan Guru juga hadir, Masya Allah. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, Alhamdulillah. bikhairin, Alhamdulillah, bikhairin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Taqabbal ya Masya Karim. Allah. Tabarakallah. Eh, Ustaz Tahan, Ustaz Ruli, Ustaz Saiful. Kenal, Fadil. ازيك يا شيخ؟ Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Sahal, Masya Allah. Boleh pinjam kacamatanya Ustaz nanti? Keren banget kacamatanya, Masya kalau Allah. kalau Iya, ini kalau sudah udah muncul mau kebanting semua ini kacamatanya. kacamata apa topi? Jalannya kalau di luar, mohon maaf Bunda saya dari Nirwana, nomor apa kabar? Bunda Nirwana. Alhamdulillah, baik Ustadz. Minal aidin wal Masya Allah. faizin. Bunda Yanti, Bunda Dia, Bunda Dewi, Bunda Yani, Masya Allah, Bunda Nadia, Ustaz Nandar, Bunda Yanti, Bunda Deva, Masya Allah, Bunda Dwi, Masya Allah, tabarakallah.
Minal aidin wal faidin, Tuan Guru, semua Ustadz. Amin minal Ustadz aidin wal Ustadz faizin. Ustadz Saifullah. Yuk, Bunda Darmi, sama-sama. Ini memang kita gagas santai aja, Ustaz. Mudah-mudahan nih juga iya banyak yang santai aja. gabung. Eh, kita ingin berjumpa semuanya dengan para guru nih. Ustaz Dodi juga insya Allah hadir menyusul ya. Insya Allah ya, Bunda Nadia, Ustaz Dodi udah confirm mau hadir juga? Insya Allah hadir, tapi kayaknya kan jamnya lagi jam sholat zuhur ya. Masih zuhur mungkin. Iya, Oh, di sana. baru selesai itu Oh, ya Ustaz ya. iya iya. Beliau masih di sana gitu ya? Iya masih. Baik, baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakumullah khairan. Ini sebuah pertemuan yang Masya Allah, tabarakallah ya. Tentu ini keberkahan bisa berjumpa dalam satu forum bersama para guru ini. Tentu yang kita harapkan tidak lain keberkahan ya dari sebuah majlis ilmu bersama para guru ini. Walaupun hari ini tidak ada kajian sebenarnya, tapi yang paling penting ngobrol ucapan-ucapan bernas dari para guru tentang hidup ini penting. Mudah-mudahan kita selepas Ramadan ini tetap istiqomah, itu yang paling penting Saduli. Karena itu saya rasakan sendiri gitu ya, berbeda sekali ketika apa namanya suasana kebatinan ya, ketika selepas Ramadan itu gitu ya, terasa ada yang kurang, gitu, ada yang kosong Ustaz. Itu gimana Ustaz? Apa ya enggak? Jadi ya kalau dulu gitu ya, misalkan dengan mudah kita bangun jam 2:30 gitu ya, karena main sahur gitu ya, apalagi ketika di malam-malam itikaf itu, semalaman kita tidak tidur itu, kita tahan gitu ya. Allah mampukan kita gitu untuk itu karena kita berdoa terus itu. Selepas Ramadan ini saya lihat di masjid itu memang eh, saf-safnya itu makin berkurang gitu. Ya khususnya belum pada datang kali ya, tapi ada juga sebenarnya yang biasa di ini kemudian mungkin alam gimana, tapi ya eh, eh, belum semeriah ketika di Ramadan ini. Kenapa nih Sadul ini? Ngobrol aja Sat. Iya. eh Ya mungkin tadi lah husnudunnya kita husnudunnya masih belum balik ya, karena masih pada mudik gitu, jadi pada belum balik, jadi kita husnudunnya situ. Tapi memang bagaimanapun kan, kalau ini kan gini ya, eh, semua dimulai dari kita. Kalau saya menurut saya gitu kan, kita dimulai dari kita, bahwa hari ini kalau kita sudah memulai jangan sampai berhenti kan gitu. Karena melanjutkan kebaikan itu sederhana, sarannya satu, terus aja jalanin. Sekali kita melakukan keburukan, akhirnya kebaikannya jadi berhenti kan gitu. Jadi dan ini yang menjadi menurut saya jadi ini untuk kita bersama ya, saya juga sama, untuk saya juga, untuk yang lain juga, bahwa ya, mumpung masih Syawal, jangan lupa nih ininya apa, dilanjutin kebaikannya, dilanjutin semuanya, biar kalau enggak nanti diruqyah sama Ustaz Sahal nanti gitu kan. Karena yang dia keluar nanti jangan-jangan masuk lagi nih, yang dari luar masuk lagi Ustaz Sahal urusannya itu nanti, bukan Ustaz saya itu nanti. Jadi setannya udah dilepas ya, belum Iya, belum. dan dilepas, dan ini masuk lagi deh gitu, dan dilepas masuk lagi, gimana tuh Ustaz Sahal? Gimana tadi Ustaz Sahal nih supaya kerangkengnya itu tidak longgar-longgar gitu, tetap tidak kemudian merajalela untuk menerkam kita nih, gimana nih setan-setan nih yang terus untuk berkeliaran nih di setelah pas Ramadan. Ya, paling tidak, Anda ingin sampaikan dulu sebentar bahwasanya kita berharap dan berdoa pada Allah, Aqsa ini, Aid hari ini, tahun ini kita berharap untuk Al-Aqsa, milik Al-Aqsa. Jadi saya belum jawab dulu pertanyaan dari Ustaz Khalis, bahwasanya kalau di saat ini kita ditanya bagaimana cara kembali kita menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tentu memang ada doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua, yakni doa untuk selalu kita minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang sering diucapkan Rasulullah SAW, salah satunya adalah Allahumma tsabbitna biqauli tsabit,
ya Allah tetapkan kami dengan kalimat penetap. Ini yang penting. Karena pada saat Ramadan pergi jauh meninggalkan kita, tapi kalau kita lalai dalam berdoa untuk senantiasa ditetapkan dalam hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekuat ikatan syaitan pun, ya syaitan dikerangkeng kuat, tapi hidayah itu lepas dari diri kita, kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pesannya sih ya selalu kita hidayah deh sama Allah, itu aja. Iya, iya. Karena hidayah milik Allah ya, Ustaz ya. Betul. Kita apalah gitu Nah, ya. Anda sambil ngopi nih, soal lagi di jalan nyari coffee shop terdekat. Yang penting jangan lupa ngopi gitu. Oh, iya. Masya Allah. Sehari nggak ngopi tuh bagai ada rantai makanan yang hilang. Masya Allah. Boleh tidak ini ya, tidak makan, tapi kalau ngopi jangan sampai gitu ya, Ustaz ya. Tuan Guru lagi. Ustaz Saifullah. Afwan, ini masih jalan sebentar ya. Oh, masih jalan. Sedikit lagi, Mas. Masih. Ini jamaah yang berkat Allah, alhamdulillah. Ini mumpung nih banyak para guru hadir nih ya. Jadi silakan nanya, silakan untuk dikuras ilmunya nih, apalagi ilmu istiqomah tadi nih yang tadi sudah disampaikan Ustaz Sahal. Doa yang paling penting karena hidayah milik Allah. Jangan sampai kita selepas Ramadan ini kemudian kita kembali ke kebiasaan lama gitu ya. Dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ini. Nah, ini ada Abah ini, Bah. Gimana nih, Bah? Ramadan di mana nih, Bah? Lebarannya di mana, Bah? Lebaran di rumah saja, Di rumah tidak sakit. kemana-mana. Rumah masjid, udah. Mantap, Abah. Alhamdulillah. Ngumpulin ya, Bah. Kalau Abah anak-anak pada kumpul semua ya, Bah ya? Semua saudara Alhamdulillah. yang tertua mungkin jadi malah tempat kumpul base campnya para saudara ya, keluarga ya, Abah ya? Karena keluarga jauh di Kalimantan, nama di Cirebon, jadi hanya anak istri, menantu, cucu aja yang kumpul. Alhamdulillah masih punya kesempatan kita kumpul ya, dan itu kenikmatan yang luar biasa nih. Ada juga nih beberapa jamaah ini yang masih di perantauan juga, ada Bunda Yani masih di Hong Kong ya, Bunda Yani. Alhamdulillah masih Katolik. Gimana suasana Lebaran di Hong Kong, Bunda Yani? Alhamdulillah Lebaran karena kita ada komunitasnya ya, jadi ya berasa di kampung sendiri gitu. Iya, jadi dapat suasana Idul Fitrinya. Terus hal bilang Hong Jamaahnya banyak di situ, jamaah kaum musliminnya di Hong Kong, Bunda Yani? Banyak, alhamdulillah banyak Katolik. Ada beberapa tempat, ada 5-6 masjid yang ditunjuk sama pemerintah Hong Kong untuk sholat Id. Terus juga ada beberapa komunitas. Ya, salah satunya di Tsim Sha Tsui. Terus ada juga beberapa komunitas, jadi kita bisa pilih yang terdekat sama lokasi tempat tinggal. Terus kalau di masjid PSI kan sepengetahuan saya tuh antrinya banget sampai dikasih 3 sesi gitu. Jadi saya pilih yang nggak terlalu banyak jamaahnya aja, saya pilih di kantor dompet Du'afa, jadi lebih enak gitu, suasana lebarannya lebih terasa gitu. Ini saya sedikit cerita bicara Hong Kong. Saya ada rasa trauma sedikit di Hong Kong. Gimana? Jadi dulu saya dulu sering diundang di Hong Kong ya. 2014 awal mula saya mengajak Ustadz Bakhtiar Nasir ceramah di Hong Kong. Terus 2015 saya bareng Ustadz Khalid Basalama ceramah di Hong Kong. Terus yang ketiga sampai yang keempat saya diundang ceramah mengisi dengan judul mengungkap kesesatan Syiah. Jadi gara-gara kalimat itulah akhirnya orang-orang Syiah yang ada di Hong Kong melaporkan ke imigrasi Hong Kong bahwasanya saya orang yang akan mengajarkan tentang teroris di Hong Kong. Dan di saat itu kalau Bu Yani pernah tahu itu sempat jadi hot news di Hong Kong bahwasanya satu bandara langsung kosong karena penangkapannya di bandara. Subhanallah, di tiket ceramah saya itu diedit, dicetak ulang sama orang Syiah, ditaruh logo ISIS. Kemudian Syiah itu melaporkan
ke imigrasi Hong Kong. Akhirnya saya ditangkap di ruangan imigrasi Hong Kong selama 19 jam. Selama 19 jam bukan hanya interogasi. Saya disiksa, kaki saya dijepit di bangku, terus tangan saya diikat, badan saya dipimpin sampai saya dibilang ngaku kamu ini teroris dan lain-lain. Wah, siksaan demi siksaan selama 19 jam. Tapi akhirnya di 19 jam itu saya dipulangkan. Sampai di pihak Hong Kong, Interpol bilang, kamu akan dipulangkan, nanti di bandara, kamu akan dijemput sama BNPT dan Densus 88. Subhanallah. Itu pengalaman kalau udah bicara Hong Kong. Waduh. 19 jam Sad ya? 19 jam. Wah, ini tangan saya udah habis nih. Kaki saya dijepit di bangku, masing-masing polisi Interpol itu nanya sambil duduk di bangku, sambil mukul perut saya, kepala saya ditarik, sampai saya, wah subhanallah. Jadi memang siksaan itu saya rasakan betul selama 19 jam, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dan lain-lain. Subhanallah. Pengalaman yang sangat luar biasa nih Ustaz Sahal nih. Pengalaman kalau beliau ini dengan kisah beliau memang luar biasa. Bagaimana beliau juga di Papua menarik ya, berhadapan dengan kepala para suku. Nah, itu memang kalau dakwah itu banyak sekali. Kalau ada karena gaya dakwahnya ekstrim ya kalau di luar, jadi ngalamin halangan rintangannya itu cukup berasa. Tapi berpikir ini belum apa-apa dibanding Rasulullah SAW yang dihajar, yang dirajam dan lain-lain. Ya nikmatin aja lah. Ini kalau ini ke Ustaz Ruli lagi nih, saya ingin nanya lebih bagaimana tadi kan kalau Ustaz Sahal cerita tentang kesulitan dalam dakwah nih. Ini kan sebenarnya kalau insan dakwah itu masing-masing individu ya Ustaz ya. Jangan sampai kita itu menganggap yang pendakwah itu ya para ustaz lah gitu ya. Yang bisa dalil ya itu para pendakwah gitu ya. Sesungguhnya kan kita siapapun kita ya terbebani dengan ada taklif ya, ada mukallaf, ada satu kewajiban dari Allah dan Rasulnya untuk menjadi insan dakwah, pendakwah. Ini gimana membangun satu kesadaran di keluarga Ustaz, bahwa dakwah ini harus jadi lifestyle kayak ini, katakanlah begitu ya. Gimana Ustaz? Ya, jadi kalau menurut ini ya dalam konteks keluarga memang bagaimanapun ini kan lembaga terkecil ya. Kalau dalam konteks ini bahwa kita nih para orang tua, kita para ayah, bunda, kakek, nenek, satu berdakwah itu kan tidak harus dengan dalil, tidak harus dengan pengetahuan, tetapi bagaimana kita menjalankan saya selalu ini yang dikatakan si Habib si yang MMA, orang itu tidak melihat Quran dalam ini, nggak melihat Qurannya, tapi melihat dirimu. Sehari ini itu bagaimana kita mencontohkan perilaku Qurani dalam diri kita, di dalam masyarakat, itu yang menjadi penting. Tapi tidak perlu diseragamkan. Semua orang punya gaya masing-masing. Gayanya Ustaz Sahal ya udah gaya Ustaz Sahal, tidak bisa dikopi. Saya mengkopi gayanya Ustaz Sahal nggak cocok gitu kan. Sama Ustaz Sahal ngopi gaya saya nggak cocok juga gitu. Makanya, nah kita semuanya punya gaya masing-masing. Bahkan kalau di ini kan, kalau kita melihat dari merujuk di dalam Sirah Nabawiyah, sahabat itu macam-macam gitu loh. Sahabat itu ada yang gayanya kayak Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu kalau ngomong kan sengak gitu kan. Kalau ngomong sengak, makanya Utsman sampai nggak kuat kan. Sampai nggak kuat udahlah diasingin karena nggak kuat mendengar kalau Abu Dzar ngomong itu ya to the point saja. Ada yang memang kalem, ada yang indah. Tapi bahwa akhirnya yang paling ini kan adalah bagaimana karakter Qurani. Nah, karakter Quran itu yang sebulan kemarin di dalam Ramadan itu kan kita biasakan. Nah, ternyata yang paling penting itu bukan hanya biasa, tapi sadar. Seperti yang sering saya sampaikan waktu di acara kita kemarin, ternyata punya anak soleh itu tidak menjadi soleh itu bukan suatu yang perlu dibanggakan, kalau saya bilang gitu kan. Tapi yang perlu dibanggakan ketika kita memilih menjadi pribadi yang soleh. Memilih. Kesadaran berarti itu ya? Ada kesadaran. Anak kita pun sama, saya bilang.
Kalau kita punya anak soleh, itu tuh nggak bukan suatu yang ya dia bagus, tapi bukan suatu yang wow banget. Tapi ketika anak-anak kita mau memilih menjadi pribadi-pribadi yang soleh, mau menjalankan kesolehan, berarti itulah keberhasilan kita. Nah, karena tadi seperti saya sampaikan sebenarnya, bahwa setan itu kan pihak lain ya. Saya bilang setan itu pihak ketiga lah gitu ya. Pihak pertamanya itu kita gitu loh. Kita mau nggak kita jangan sampai akhirnya dikit-dikit nyalain setan, ternyata setannya sudah di kerangkeng juga dia malas gitu. Memang itu dasarnya udah malas gitu loh, bukan karena jangan salahin setannya gitu loh. Nah, jadi ketika ini yang menjadi penting akhirnya ayo gitu. Dan anak kalau dalam konteks keluarga, anak, istri, siapapun itu, mertua, segala macam itu, yang mereka lihat itu perilaku kita. Dan orang itu yang melihat selalu perilaku, makanya bagaimana hari ini kita mau mencontohkan perilaku yang baik, dan ini menjadi penting. Tapi catatannya tadi, tidak perlu menyeragamkan diri. Oh harus begini, karena ya tadi semuanya punya gaya, semuanya punya ini sendiri-sendiri, tapi bahwa kebaikan itu adalah sesuatu bahasa yang universal, menjadi penting. Mungkin kalau saya dari saya seperti itu. Untuk karakter building, para pakar kan ada yang bilang selama sebulan itu bisa membentuk satu kebiasaan ya, satu jadi habitual gitu ya. Apakah cukup nggak sebenarnya sebulan itu menanamkan satu kebaikan di dalam kebiasaan itu? Ya, kalau bicara cukup, pertanyaannya begini, dia melakukan itu dengan sadar atau tidak? Atau karena Ramadannya kan, makanya ada robani atau Ramadhani kan gitu kan, menjadi hamba Ramadan atau menjadi hamba robani, ini menjadi penting. Nah, sebenarnya pada titik kuncinya tadi, kita berubah itu karena kesadaran kita, atau karena tadi mumpung Ramadan saja. Nah, kalau kata mumpung Ramadan ini kan, mumpung Ramadan di pol-pol ini, di gaspol nih ibadahnya. Kalau udah Ramadan berarti kan merasa bahwa dirinya sudah punya saldo gitu loh, masih punya saldo ini gitu kan. Nah ini berarti bahwa ketika kita memulai kesadaran, oh ini Ramadan saya memulai, dan saya ingin memulai dengan sadar saya memulai karena saya ingin berbuat lebih baik, ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Nah kalau kesadaran itu dipupuk, insya Allah akan jadi lebih terus seperti itu. Jadi kalau bicara cukup, tertanyanya tadi, kita sadari nggak kita jalani ini dengan penuh kesadaran atau tidak, atau hanya karena banyak orang gitu ya, bukan karena kita pergi ke masjid, tapi karena Ramadan kan ya banyak ke masjid, kalau nggak Ramadan ya udah gitu. Ini hal seperti ini yang mungkin perlu kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Ini ada Tuan Guru bisa berbagi tips nih Tuan Guru nih, bagaimana supaya istiqomah itu terjaga terus nih, karena ya kita kadang-kadang memang sering jadi lalai setelah lepas Ramadan, itu berbeda dengan suasana Ramadan itu. Gimana Tuan Guru? Masya Allah, tabarakallah. Tadi Ustaz Ruli sudah menyampaikan ya, cukuplah ya kan sebagai bekal 11 bulan ke depan. Sama Ustaz Sahal, Masya Allah, tabarakallah. Tapi tadi memang setuju dengan apa yang disampaikan Ustaz Ruli tadi. Sebenarnya kita melihat Ramadan ini bukan puncak sebenarnya, puncak ibadah bukan. Kalau kita melihat puncaknya ya akhirnya apa yang disampaikan Ustaz Ruli tadi ya udah kita merasa cukup dengan gaspol di bulan Ramadan karena kita sudah sampai di puncak. Nah, anggap Ramadan itu adalah justru titik awal sebenarnya. Ini yang harus kita bangun nih. Ramadan itu titik awal. Ramadan itu momentum untuk membangun komitmen. Ramadan itu tarbiyah Allah untuk kita terus ke depan menjadi lebih baik. Nah, kalau kita menganggap Ramadan ini adalah puncak totalitas ya. Kemudian setelah Ramadan berlalu, apa yang terjadi ya? Tadi yang disampaikan Ustaz Ruli, kita ini menjadi bukan lagi Rabbani, tapi Rabbani.
ya kan? Bukan jadi Abdullah tapi Abdul Ramadan gitu. Ya. Dikit-dikit kita mencari kambing hitam. Ya, kalau kajian Sahal kan kita selalu diingatkan tentang bagaimana pengaruh daripada pihak ketiga yang disebutkan Ustaz Rudi. Tapi permasalahannya terkadang memang kita tidak menyadari bahwa justru masalahnya itu ada di kita sendiri. Makanya kemudian Ramadan ini adalah waktu terbaik untuk kita kembali memperbaiki lah, katakanlah memperbaiki, menata kembali, menguatkan kembali komitmen. Dan komitmen ini kan setiap tahun kita ditajdid lah, katakanlah ditajdid, diperbaharui. Tetaplah kita ini bukan kita tetaplah seorang manusia yang mahalul khata' wa nisyan, sumiyal insan li sur'ati nisyani. Kita cepat lupa dengan komitmen kita, begitu. Makanya manusia ini ya makhluk yang cepat lupa dengan janji. Di Ramadan kita udah berjanji, di Ramadan kita udah membangun komitmen. Tapi jangankan sampai bulan Dzulqa'dah ya, bulan Syawal pun kita lupa komitmen Ramadan kita kan. Ada ayat yang menarik ya, yang juga mungkin pernah saya sampaikan di sini, menjadi bahan nanti. Kalau di kajian kita itu ada tadabbur ya, kita tadabburi surat An-Nahl ayat 92. Di dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ternyata di Mekah itu dulu ada seorang perempuan yang digelari oleh orang-orang Mekah dengan Imra'atul Hamqa. Imra'atul Hamqa, bahasa kita itu apa ya? Perempuan yang on, kira-kira begitu Ustaz. Apa bahasakan hampa itu? Gitu. Orang yang tidak menggunakan akal. Itu ada di dalam surat An-Nahl ayat 92. Dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ini ada perempuan seperti itu di Mekah. Ternyata menjadi sebuah bahan yang Allah sebutkan menjadi pelajaran buat kita. Perempuan ini dia membuat sebuah tenunan dari pagi sampai sore. Tenunan itu sudah baik, sudah bagus, tapi kemudian dia rusak. Nah, ini gambaran orang yang saya sebut tadi di Ramadan dia sudah berusaha untuk merajut kesolehan, membangun bangunan ketaatan, ya, berusaha menjadi hamba yang bukan hanya sekedar muslim gitu, nama muslimnya, tapi memang ketundukan kepada Allah ini sudah betul-betul dijaga. Namun setelah Ramadan berlalu, bangunan kesolehan, rajutan ketaatan kita kepada Allah ini kita urai kembali, kita hancurkan. Wala takunu, maka jangan seperti itu kata Al-Quran. Ya, jadilah hamba Rabbani. Sebenarnya ini ya buat saya. Kalau Bapak Haji Husyairi Abah itu subhanallah. Ya kan, kalau tadi beliau rumah masjid, Masya Allah, tabarakallah. Ini nasihat buat saya pribadi dan tentunya buat kita semua. Kita ini masih kayaknya belum totalitas dalam menjadi seorang hamba Rabbani. Kita akan berusaha seperti itu, dan ini setiap tahun kita membangun komitmen itu. Begitu Ustaz Khalid, insya Allah kita berdoa. Makanya kita saling mendoakan, dan aidal faizin, kemudian kebaikan itu tetap bisa berkesinambungan, continue kita lakukan dengan kesadaran. Kalau tadi Ustaz Uli menyebutkan dengan penuh kesadaran, gitu kan. Tidak hanya sifatnya temporer. Kan kesadaran ini dia tidak terikat, dia tidak muqayyad. Ya, dia berusaha permanen lah. Kesadaran ini kan harus permanen. Tidak temporer hanya di bulan Ramadan saja. Gitu. Kira-kira begitu Ustaz Khalid. Masya Allah.
Pokoknya nasihat dari Ustadz Sahal saya minta nih untuk hari ini sebagai pegangan saya. Saifullah nih yang kita mau dengerin juga nih bagaimana nasihat beliau ini untuk kita semua ini. Terima kasih, Ustaz Khalis. Rasa-rasanya saya tidak sanggup memberikan nasihat di depan para guru-guru kita. Baru rasa, Ustaz. Masya Allah. Paling saya ingin sedikit, kalau tadi Ustaz Sahal menyampaikan pengalaman ketika di Hong Kong, saya pengen menyampaikan pengalaman ketika saya ikut pulang kampung ke kampung istri saya, Ustaz. Karena saya orang Betawi, jadi nggak punya kampung nih, sama kayak Ustaz Sahal nih. Saya pulang kampung ke Matur namanya. Matur itu sebuah tempat di Kabupaten Agam. Matua. Matua Hilia. Di sekitar 1 jam dari Bukit Tinggi lah. Di atasnya Danau Maninjau, tempat yang sungguh cantik ketika menatap Danau Maninjau dari situ, dari Puncak Lawang. Suatu ketika saya dengan anak-anak saya datang ke musola, kemudian kita sholat, tapi sayang di depan musola ada anak-anak SMP, SD, ya tidak tergerak lah gitu. Nyebrang aja sedikit ke musola untuk sholat gitu. Bahkan jangankan anak-anaknya, orang tuanya juga nggak ikut ke musola seperti itu. Lalu kemudian saya bertanya ke ke tetua kampung di situ, KUA gitu. KUA, ada yang bilang KUA gitu, KUA, ada yang bilang penghulu, ada yang bilang apa gitu kan. Saya bertanya, dia bilang, Sultan, nanti anaknya di sinilah, tinggal di sinilah. Ini anak-anak di kampung sudah rusak, begitu katanya. Ternyata kita lihat, ini ada hubungannya sama Ustadz Ruli Renata nih. Saya di ujungnya saya mau nanya ini. Ternyata di kampung itu handphone itu sudah sangat-sangat berhasil mengubah tata cara hidup anak-anak, mulai dari anak-anak gitu, Ustadz Ruli. Saya juga agak sedih gitu loh, ketika di kampung yang notabene, kalau kita di Jakarta mungkin Ustadz bertebaran ya, Ustadz Sahal, Ustadz Khalis, Masya Allah. Bahkan mungkin kebanyakan Ustadz, jadi muridnya nggak ada gitu. Tapi di kampung itu Ustadznya sedikit, dan muridnya juga enggan jadinya. Ketika semuanya pada megang handphone, Ustadz Ruli Renata, mereka tuh rela ke agak jauh ya, sekitar 1 jam gitu atau setengah jam beli kuota malam-malam demi beli kuota gitu, kuota handphone. Saya tanya, itu ngapain? Itu lagi mau beli kuota ke kecamatan, karena di kampung saya memang, di kampung istri saya tidak ada orang yang jual kuota-kuota tuh, agak sunyi, enak lah nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ke sana. Nah itu mudah-mudahan itu pengalaman saya, mudah-mudahan Ustadz Ruli Renata juga bisa sharing itu gimana ya supaya di Syawal ini ke depan sampai Ramadan, anak-anak kita juga jangan jadi bapak gamers gitu kan, bapak gamers yang menggemaskan, jadi lama-lama jadi fatherless kan, udahlah bapaknya kerja 9 to 5 sampai rumah megang handphone, anak nggak dipegang seperti itu. Ya, itu mudah-mudahan nanti juga ke depan bisa jadi kajian juga. Kalau saya sih bukan bidang saya kayaknya itu. Kalau saya sih dihukum aja ya Ustaz Sahal ya. Saya lagi-lagi Ustaz Khalis nggak berani kasih tausiah, saya kasih pengalaman aja, nanti Ustaz Ruli lah itu. Dihukum berapa tahun, Ustaz? Jangan. Kita ini aja, kita ajarin aja. Justru anak-anak itu sebenarnya jadi korban gadget ya Ustaz Ruli. Jadi korban ya. Jangan kemudian kita korbanin lagi tuh anak, kita hukum ya, jangan tuh. Ya, itu aja dari saya Ustaz Khalis, ibu-ibu semua mohon maaf lahir batin, Tuan Guru, semuanya Ustaz. Assalamualaikum. Nah, ini karena udah dicolek nih Ustaz Ruli, silakan Ustaz Ruli. Ini
ini gurunya belum datang, Ustaz Dodi, ini harusnya beliau. Jadi begini, kalau bicara terkait dengan kita juga ini ya, kenapa sih HP itu menjadi sesuatu yang menyenangkan? Kalau saya sering bilang bahwa kenapa menyenangkan, karena yang disediainnya banyak. Jadi bisa berganti-ganti. Bahkan game itu, kenapa game itu menarik? Ternyata game itu menarik karena ada perubahan terus, ada tantangan terus. Jadi anak-anak itu merasa tertantang untuk mengikutinya. Anak-anak merasa tertantang untuk ini. Nah, di sisi lain saya bilang tadi, kita hari ini itu orang, ini autokritik ya, saya bilang autokritik untuk kita semua. Kita itu kurang piawai dan kurang kreatif dalam berdakwah. Salah satunya. Kenapa? Kadang-kadang anak-anak seperti itu, udah gitu ditakut-takutin lagi. Nanti masuk neraka lah. Mereka nanti dengan ketakutan. Nah, ini menjadi mereka itu waktunya dirangkul ya, bukan dipukul gitu. Kalaupun mereka melakukan kenakalan itu kalau dalam konteks ini, kenakalan itu bukan karena mereka tidak mengikuti aturan, karena mereka itu seringkali mereka itu menjengah ya, udah bosen lah dengan aturan-aturan yang dibuat, tetapi di sisi lain aturan itu tidak ditegakkan. Ini menjadi otokritik untuk orang tua juga, bahwa ketika kita membuat aturan itu bukan hanya untuk anak loh, tapi untuk kita juga. Ini juga menjadi penting bagi kita semua, bahwa jangan hanya aturan nggak boleh pakai HP untuk anak, orang tuanya tapi HP-an mulu kan gitu, saya boleh ya. Tetap ya, itu jangan sampai terjadi gitu loh. Orang tuanya main HP terus, anaknya nggak boleh. Anak juga tadi, ketika sudah mulai ada yang tidak sama omongannya A ternyata B, mereka juga akan nyari yang enaknya gitu. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi sebenarnya kalau saya bilang hari ini pakai HP dimanapun lah, bahkan di ujung Papua, di ujung fak-fak sana itu udah terjadi gitu. Walaupun di fak-fak di mana di sekarang itu di belahan bumi, selama ada sinyal itu, apa perilaku di Jakarta itu sama persis dengan perilaku yang ada di Papua, itu semua terjadi sama. Nah, hari ini akhirnya kuncinya bukan pada, kalau saya bilang bukan pada kehadiran negara, tetapi pada rumah-rumah kita hari ini gimana. Apakah rumah-rumah kita hari ini siap? Rumah-rumah kita hari ini siap dengan kehadiran mereka. Dan hari ini bicaranya bukan lagi ngomong siap nggak siap, mau nggak mau harus siap. Kita memang bisa nahan gitu kan. Anak kita imunisasi, kita sterilisasi, nggak bisa juga. Mereka pasti akan megang juga. Nah, tapi pertanyaannya adalah tadi, kembali yang tadi di awal bahasan awal, bisa nggak hari ini kita menjadi contoh bagi bapaknya juga nggak pernah mau, semua serba sibuk ya, akhirnya itulah yang menjadi peralihan. Akhirnya mau nggak hari ini kita kembali pada anak-anak kita, mau nggak kita kembali ngobrol dengan anak-anak kita. Semalam saya pas sambil ada silaturahim, saya sengaja berdua dengan anak saya, kita ngobrol dalam, deep talk ya, kalau bahasa anak sekarang deep talk. Anak saya usia 14 tahun, ngobrol dalam terkait dengan masa depan, terkait dengan pilihan-pilihan, dan itu memang harus hal-hal seperti ini yang kita cari waktunya gitu. Dan akhirnya pada waktu itu dia merasa, wah, ayahku itu ada ya, ayahku ada. Kehadiran itu yang mereka butuhkan. Jadi jangan pernah berharap mereka berubah. Makanya dalam Ramadan juga sama. Ini kalau ngomong refleksi Ramadan, jangan pernah meminta orang berubah. Yang berubah haruslah kita. Ada atau tidak ada setan, kalau versi Sahal ini salah gitu ya. Ada atau tidak ada setan, kita yang harus berubah. Jangan akhirnya gara-gara setan saya nggak bisa berubah. Nah, setan juga milih-milih kan di Sahal ya. Kata dia, lah ini udah kayak gini, ngapain kita diganggu, udah nggak usah diganggu, udah rusak sendirian, katanya gitu kan. Ustadz Ruli, izin motong nih. Tadi saya tertarik Ustadz Ruli ngomong dakwah kita tuh kurang kreatif, sadar atau tidak sadar gitu kan. Benar itu. Lalu kemudian cara ngejarnya kan kadang teman-teman pendakwah masih ada beberapa yang udahlah, kalau bagian digital, bagian online itu biarlah bagian orang-orang. Sebenarnya kan nggak bisa begitu juga ya. Kita harus welcome, nerima itu di zaman sekarang. Orang yang berdakwah ya dia harus menerima juga dengan
gimana sih dunia digital saat ini, dunia apa jejaring sekarang gitu kan. Ya. Karena benar kata Ustadz Ruli tadi, jangan-jangan anak kita malah lebih cenderung seneng sama games karena itu menarik gitu. Dakwah kita monoton seperti itu kan. Nah ini yang ngeri lagi yang ini Ustadz Ruli, Ustadz Kholis dan semuanya. Entah seperti apa nih. Saya juga lagi pengen coba ngobrolin ke teman-teman pegiat apa namanya anak gitu. Bisa nggak kemudian kita bilang ke Dirjen Aptika gitu kan, ke Kementerian Komunikasi yang mengenai aplikasi dan informatika gitu, untuk game-game online itu tidak bisa sembarangan diinstal gitu. Bisa nggak seperti itu kira-kira gitu, nanti ada regulasi. Karena apa? Game online itu mau tidak mau kita nggak bisa tahu tuh orang yang di seberang sana yang ikut bermain. Bisa jadi orang yang kata-katanya kasar, yang kata-katanya kebun binatang semua. Itu ribet banget tuh. Dalam 1 jam aja anak kita bisa langsung brek ngikutin itu. Itu satu ya. Jadi gini, terkait dengan pendakwah, saya kalau kita tahu Ustaz Hanan Ataki, Ustaz Hanan temannya Ustaz Sahal dulu di Mesir itu. Ustaz Hanan itu beliau bermetamorfosis itu. Jadi dulu itu beliau itu kan memang benar-benar dia pakai gamis, benar-benar inilah istilahnya Ustadz banget lah. Beliau itu metamorfosisnya itu beliau belajar skateboard segala macam untuk bisa deketin anak muda, itu effortnya luar biasa banget. Lebih dari setahun beliau itu belajar skateboard agar beliau bisa mendekati para target dakwah. Nah, tapi akhirnya kembali saya bilang tadi bahwa kita semua punya peran, kita punya fungsi, dan kita punya tempat masing-masing. Nah, hari ini, ini yang penting bagi saya, maksudnya di MKI kita harus mengumpulkan lagi nih Ustadz Kholis nih. Ada yang untuk anak mudanya mana, untuk keluarganya mana, untuk ibunya mana. Jadi kita itu memang punya barisan ini, bukan barisan asadid ya, kita punya semua orang yang memang punya ini dengan wilayahnya masing-masing, ya kan? Kalau itu terjadi, insya Allah nih, jadi kita itu lengkap. Jadi semua kebutuhan umat dengan berbagai macam pola dan berbagai macam karakter itu kita bisa sediakan. Bahkan untuk anak-anak itu memang challenging banget ya. Untuk anak hari ini nggak bisa kita menggunakan online, media online itu nggak bisa untuk anak, karena anak itu butuh touching langsung gitu, sentuhan langsung ya. Iya, apakah kecanduan bisa dirukyah? Tidak sesederhana itu, gitu. Tidak sesederhana itu karena ininya banyak, itu nanti panjang secara neuro, nanti panjang ininya. Bisa, tapi ini jadi pembahasan insya Allah nih, jadi sebuah tema nih. Khusus, Memang ini nanti. rencana kita sedang merumuskan juga, mengumpulkan aspirasi dari jamaah juga apa yang diinginkan gitu ya. Mungkin khawatir kita ini ngangkat tema, tapi sebenarnya tidak dibutuhkan oleh kebanyakan masyarakat gitu ya, yang sedang menghadapi persoalan gitu ya. Tentu ada beberapa prinsip dari tema-tema yang kita sajikan itu tentang Al-Quran, itu tetap menjadi sebuah prinsip ya. Hadis tentang yang jadi prinsip gitu ya. Akidah menjadi sebuah prinsip. Tapi ada hal-hal yang sifatnya kasuisis tadi yang terus harus kita angkat. Karena kalau temanya Ustaz Ruli kan selalu kasus ya. Dan itu menarik. Jadi banyak orang yang, gue banget gitu ya. Itu yang sedang terjadi di kita gitu, di keluarga kita. Dan insya Allah nih mudah-mudahan pertemuan ini tambah memantik banyak ide ya. Dan saya juga ingin bertanya juga nih kepada jamaah, nanti mungkin resminya kita akan juga sebarkan semacam Google Form gitu ya, ada kuesioner gitu yang ingin kita kita jajaki beberapa tema, dan tentu kita akan ngumpul khusus dengan para asatid ini. Kalau berkenan nih para asatid ya, kita nanti akan ngobrol lebih serius lagi tentang bagaimana sebuah tema-tema yang tentu masing-masing kata Ustaz Ruli kan punya istilahnya spesialisasinya, tapi tentu ada benang merah yang bisa disamakan sehingga sebuah gerakan dakwah ini akan menuju kepada tujuan yang sama gitu ya, Ustaz Ruli ya. Silakan nih jamaah sebelum ditutup, ada beberapa Tadi yang sedikit ingin yang dari Ustaz Saifullah tadi terkait dengan game tadi. Apakah mungkin game itu dibatasi? Bicara mungkin, nggak mungkin, tapi ternyata masalahnya bukan pada tingkat kebijakan kalau saya lihat, karena tingkat kebijakan itu ini anak usia 3 tahun aja udah bisa punya akun. Apa memang regulasinya lemah, memang regulasi, tetapi bahwa adalah bagaimana hari ini kita bisa menginstal kalimat tidak. Hari ini memang
saya lagi nyiapin satu ini, eh, satu khusus tulisan terkait dengan bagaimana memilih. Jadi bagaimana mengajari anak itu memilih. Kayak tadi saya bilang, punya anak soleh itu hebat, tapi lebih hebat lagi ketika kita punya anak yang memilih menjadi anak yang soleh. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini yang nah ternyata memilih itu tuh mempelajarinya itu dari 0 tahun gitu. 0 tahun dari kadang-kadang hari ini pun kita tuh masih anak-anak kita pilihkan semua gitu kan. Walaupun kalau untuk nanti kalau tuan guru nanti memilihkan jodoh nanti itu ke tuan guru lah. Saya itu enggak, itu untuk anak-anak punya, kalau anak punya anak perempuan orang tua memilihkan jodoh itu babnya tuan guru, bukan bab saya nanti itunya gitu ya. Nah, tetapi bahwa ternyata belajar memilih, kenapa? Karena anak kita hari ini kayak lebih banyak ikut temennya banyak A, akhirnya ikut A. Padahal apa? Dia akhirnya nggak punya pribadi yang kokoh gitu loh. Padahal kalau kita lihat dalam di zaman Rasulullah, anak-anak kecil itu mereka memilih loh. Saya ikut perang dong. Saya ikut perang itu kan pilih, dan mereka tahu loh perang itu mati loh nanti itu. Pilihan ini tuh bagaimana hari ini, bagaimana Rasulullah itu bisa menjadikan anak-anak itu berani memilih ikut perang. Nah, ini menjadi sesuatu yang menurut saya hari ini menjadi penting banget. Ini lagi saya kaji, PR besar ya, Ustaz ya? ya PR lagi besar ya? betul, lagi saya kaji, lagi saya inikan dan coba lagi nyari, lagi banyak kemarin lagi nyari apa namanya referensi-referensi bagaimana memilih, dan juga ngobrol dengan anak saya juga bagaimana dia proses memilih segala macam, itu menjadi sesuatu yang Insya Allah gitu. Itu yang mungkin ke depan semoga Allah berikan kemudahan untuk itu. Amin, amin. Amin, Allahumma amin. Sedikit Silakan tambahin Ustaz Jamali. Khalid. Oke, Sedikit silakan. tambahin dari yang disampaikan Ustaz Uli dan Ustaz Saifullah, agar kita tidak menjadi seorang yang fatherless ya. Ini sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim kita ketahui ada 17 percakapan yang kita temukan. 1 percakapan antara anak dengan ibu, 2 percakapan anak dengan orang tua, dan 14 percakapan anak dengan ayahnya. Kebanyakan kasus yang kita temukan di lapangan bahwasanya para ayah itu tidak bagian dari orang tua. Kenapa? Karena menganggap bahwasanya biarin anak urusan ibu. Padahal ketika ayah menyadari bahwasanya 0 sampai 2 tahun itu hanya peranan ibu selesai. Selebihnya itu peranan ayah. Ibu itu sampai 0 sampai 2 tahun pada saat dia menyusui. Bagaimana anak diajarkan nilai-nilai tauhid. Nah, kamu sedang menyusui, nak, ini susu dari air dari Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kamu. Itu peranan ibu. Makanya para ayah itu pada umumnya hanya menyadari bahwasanya al-ummat madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama yang ditemukan anak di rumahnya. Tapi dia tidak lihat kalimat selanjutnya, al-abu mudiruha, bapak kepala sekolahnya. Makanya menjadi perhatian bersama bagi kita adalah peranan ayah itu 14 percakapan di dalam Quran. 14 percakapan. Begitu banyak. Nabi Isa alaihissalam lahir ke muka bumi tanpa seorang ayah. Tapi Allah kirimkan Nabi Zakaria sebagai seorang ayah. Nabi Muhammad lahir tanpa seorang ayah. Tapi ada Abu Thalib pamannya. Ada Abdul Muthalib kakeknya menjadi peranan sebagai sosok ayah. Nah, ini yang kadang menjadi hilang perhatian bagi kita. Makanya orang-orang yang jauh dari sosok ayah, seorang perempuan, dia akan hilang femininitas dalam dirinya, dan lelaki akan hilang maskulinitas dalam diri. Dulu waktu Ane sama Olga Saputra, Ane memang banyak terjun di materi-materi parenting bersama Ustaz Bentri. Jadi 2011 itu awal mula sekolah ayah bersama Ustaz Bentri Rahman. Ane dipercayakan sebagai ayahnya, jadi ketua ayah waktu zaman-zaman di Akal dulu. Nah, pada saat turun bersama Olga Saputra sampai Ane bilang, "Gak, lagu lu begini amat gak?" Terus Olga cuma bilang, "Lu kan tahu sendiri saat bokap gue datang ke gue pas gue udah sukses. Dulu kemana bokap gue?" Artinya memang menunjukkan bahwasanya kemayunya Olga itu karena jauh dari sosok ayah. Nah, ini menjadi perhatian bersama. Bahwasanya orang tua itu ayah dan ibu.
keseringan nih ayah-ayah itu menyerahkan udah biar ibu aja yang ngurus anak, saya nyari duit. Nah itu yang banyak terjadi di masyarakat gitu. Makanya Ini banyak galau, banyak muncul cabe-cabean, terong-terongan, itu yang jauh dari sosok ayah. ini obrolan santai dengan para ustadz kayak gini nih, selalu bernasa obrolan santai, tapi tetap tidak pernah meninggalkan suatu sebuah mana yang ada di balik itu. Dan sebelum ditutup, tentu karena sudah jam 5, tentu kita mengucapkan terima kasih atas kehadiran para asatidz ya, yang sudah mewarnai kajian dari kajian, dan di sore ini di suasana yang masih kata orang halal bihalal gitu ya. Ini istilah dari mana juga kan ini, kalau di sana nggak ada ya Ustaz ya, halal bihalal. Tapi ini sebuah tradisi, tapi tradisi yang tetap positif, bisa memberikan sebuah warna kepada kita semua. Dan tentu alhamdulillah syukurlah jamaah juga hadir di sini, kita bisa menyimak apa yang sudah disampaikan para guru kita. Dan tentu ini bukan sebuah akhir pertemuan, tentu insya Allah kita akan terus bersama oleh para guru kita. Ada Ustaz Ruli yang concern di sekolah ayah bunda gitu ya, tuan guru dengan tadabbur Qur'annya, dan juga ada kajian kitab yang masih banyak PR besar ya, kitab-kitab tentang Tazkirah, sebuah kitab yang sangat penting. Ini juga ada Ustaz Saifullah Abu Bakar dan bersama kita tentang tema-tema hukum. Ada Ustaz Sahal yang mengupas tentang dunia lain ya, tentang dunia makhluk gaib, dan itu tentu akan sangat penting karena kita ini, kata Al-Quran kan, kita harus tahu ya siapakah musuh kita ya. Dan banyak orang yang nggak tahu bahwa setan itu adalah musuh kita, dan musuh yang tidak terlihat itu yang juga sangat bahaya, yang harus kita waspadai. Tentu musuh ada dari kalangan manusia, juga ada dari bangsa jin. Itulah, mereka adalah setan yang harus kita waspadai. Dan inilah sebuah jalinan tema yang mudah-mudahan membuat kita semua bisa menjadi orang pribadi-pribadi yang lebih baik lagi tentunya. Dan kita tentu berharap di Syawal dan terus di bulan-bulan selanjutnya, selain Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan, kita tetap menjadi, kata Ustaz Tuan Guru, Ramadan bukan puncak, tapi justrulah kita harus tunjukkan ibadah kita diterima di Ramadan itu dalam bukti sehari-hari kita setelah Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kami mohonkan Tuan Guru untuk berdoa untuk kita semua, mudah-mudahan Allah kabulkan semua harapan doa-doa kita. Oh, udah ada Ustaz Dodi gini, Masya Allah, tabarakallah. Sebelum ditutup, Ustaz Dodi udah gabung, alhamdulillah syukurlah. Assalamualaikum Assalamualaikum. Ustaz Dodi. Selamat. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum. Jazakallah Sabi wal aman. khair. Ini jam berapa di sana, Ustaz Dodi? Baru selesai zuhur ini. Masya Allah. Kita udah sejam nih ngobrol tadi, alhamdulillah wa syukurillah, Ustaz Dodi. Masya Allah, iya lagi zuhur. Kepala suku masih datangnya belakangan. Ustaz, silakan, nanti kita ingin ada satu hikmah nih yang bisa disampaikan nih sebagai penutup ya, sebelum kita akhiri Masya dengan doa. Allah. Hikmah apa nih yang Ini bisa kita dapatkan dari Bismillah. jalan Ramadan? Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini kan Anda cuma debut tayamum nih, yang lain udah pada penuh nih. Airnya sudah, ini apa semua sudah, ada Tuan Guru, ada Ustadz Saiful, udah ada Ustadz Ruli, udah semua ini. Ini Ustadz Khairul Alam, segala macam udah. Rasanya kalau wudhu udah selesai, udah mandi besar udah, masa tayamum lagi? Udah nggak pantas kayaknya. Ustadz Zahal, kefalek. Baik, benar, alhamdulillah Syekhna. Lebaran di istri pertama, Ustadz, apa di istri kedua, Ustadz? Masya Allah. Wah, Ustaz Sahal nggak bilang-bilang saya. Haji insya Allah. Sampai berapa lama ini Ustaz Dodi? Kenapa Ustaz Alis? Ustaz Dodi, nasihatnya dan doanya, tafadhal. Masya Amin, Allah. amin, amin, Tuan Guru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bibarakati doaikum ya Tuan Guru. Masya Allah. La tansana min husni doaikum fi buqatil Insya Allah, mubarakah. insya Allah.
Antum semua di MKI ini guru-guru aneh, insya Allah udah jadi kewajiban aneh ngedoain. Jadi insya Allah nggak lupa. Jadi ada yang unik nih di nggak tahu tadi udah dibahas belum? Sebetulnya halal bihalal ini menjadi bagian yang sebetulnya tidak pernah ada dalam khazanah bahasa Arab. Cari kita berbahasa Arab manapun tidak akan pernah ketemu istilah halal bihalal. Jadi kalau kita merujuk kepada apa buku atau kitab atau apa awalnya kok bisa ada halal bihalal, yaitu Bung Karno ketika itu beliau melihat ada situasi politik yang sangat tidak mengenakan. Maka kemudian beliau memanggil salah satu kiai, kemudian minta, ini kayaknya kita harus ngumpul deh. Ya udah silaturahim aja, nggak cukup. Kalau silaturahim aja nggak cukup. Rasanya harus ada sesuatu yang bisa meluruskan yang bengkok, menegakkan yang melengkung gitu, yang mencairkan yang beku dan seterusnya. Maka ditemukan oleh beliau sifat kata halal. Maka halal di saya dengan halal yang ada di Anda dikumpulkan halal dengan halal. Halal bihalal ya jadi. Nah, yang bikin pertama kali Lebaran itu kan mestinya saling mendoakan ya kalau kita lihat. Ini bisa tanya Ustaz Sahal ini, kata Tuan Guru. Cari dalam sejarah, ada nggak Rasulullah SAW dalam Lebaran atau Hari Raya itu mengucapkan maaf lahir batin? Itu kayaknya dalilnya dari Bimbo itu. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin gitu ya. Itu kayaknya dari Bimbo. Jadi sebetulnya yang diucapkan seperti yang kita ucapkan tadi, taqabbalallah minna wa minkum sholihul a'mal kullu am wa antum bi khair. Itu pun juga tidak ada yang terlalu kuat sekali dari sisi itu. Tapi memang semangat orang kita ini seharusnya memang ketemu karena penuh prasangka, penuh praduga gitu ya. Itu yang membuat kadang-kadang kita ini jadi nggak ngapa-ngapain aja bisa salah gitu. Maka jadi perlu untuk saling mohon maaf lahir batin itu. Tapi kalau kita rujuk kepada bagaimana cara Islam meminta maaf ya ketika ada salah ya langsung minta maaf. Kayak para asatis itu begitu selesai mengucapkan bahasan-bahasan yang sudah disampaikan, biasanya mereka menyatakan Allahu minkum wastaghfirullahal azim gitu kan, saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada antum semua. Nah, itu biasanya yang jadi kebiasaan, karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, banyak ngomong itu banyak salah banyak dosa bikin kita masuk neraka, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu aja, nggak berani saya ngomong di depan Ustaz Saiful sama Ustaz Ruli gini, lebih banyak referensinya dari saya, Insya Allah. Alafu Ustaz. Baik. Alafu. Kapan pulang Ustaz? Atau memang sudah mukim? Jangan-jangan udah mukim. 17 Insya Allah Ustaz. Sudah 17 sudah 17 balik baru balik ya, baru balik ke Jakarta. Ya Manila. Ya Manila. Syukran, masalah. Barakallah. Baik, alhamdulillah, syukurlah, dan Tuan Guru mohon untuk berdoa ya untuk ya. Jadi kita minta langsung karena Ustaz Dodi berada di tempat yang paling mulia, melakukan ibadah yang mulia, jadi kita minta doa dari beliau. Masya Allah, tabarakallah, tafadhol, masykur. Ya Rabb. Aminkan semuanya. Anda nggak pandai berdoa sih ya? Ya silakan. Amin. Anda nggak pandai berdoa Ustaz. Amin. Antum aja. Amin. Allahumma fir lil jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Amin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil musyrikin, fansurna 'alal qaumil zalimin, fansurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansurna ikhwanina muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa bil khusus fi Gaza, fi Palestin, fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wasrah sudurana wakhtim ya Allah bi salihati a'malana. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma Rabbana taqabbal minna siyamana fi Ramadan, salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa qu'udana wa tilawatana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tamim taksirata ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullah khairan katsira atas semua kehadiran para asatid, Ustaz Dodi, Ustaz Ruli, Ustaz Sahal, Tuan Guru Suparman, ada Ustaz Saifullah Abu Bakar, dan juga jamaah semuanya yang hadir, yang menemani di sore ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita. Ini sebuah pertemuan yang tentu Allah catat sebuah pertemuan yang insya Allah membekas dalam hati kita. Tadi doa-doa yang disampaikan oleh Ustaz Dodi, Allah kabulkan, amin, Allahumma amin. Dan semua nasihat-nasihat tadi dari para ustadz, para asatid juga membekas dalam diri kita. Mudah-mudahan selepas Ramadan kita menjadi sebuah hamba Robbanin, itu sebuah hamba yang terus istiqomah sebagaimana Ramadan, karena ini menjadi puncak sebagaimana yang diharapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Baik, mari kita tutup dengan doa angka pertemuan di subhanakallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna lana رب العالمين.